Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast spesial Up to Date, Adkesma Up to Date. Nah, sebelumnya kenalin aku Steffi Florensi. Pada podcast spesial ini aku punya tema yang sangat menarik yang pastinya bikin teman-teman yang lagi ngejar beasiswa, yaitu rahasia di balik layar, tips and trick jitu lulus beasiswa bergengsi. Nah, pada podcast spesial ini aku nggak hanya sendiri nih teman-teman. Aku ditemani oleh 3 narasumber kece kita yang pastinya bakal nyeritain pengalaman dan berbagi tips and trick gimana sih caranya lulus beasiswa. Nah, yuk langsung saja kita sambut 3 narasumber kita. Oke. Halo teman-teman semua, mungkin perkenalan dari aku dulu. Perkenalkan, aku Nada Salsabila Putri. Aku mahasiswa jurusan S1 Akuntansi angkatan 2022. Dan untuk beasiswa, alhamdulillahnya sekarang aku penerima beasiswa pendidikan Indonesia Kemendikbudristek. Kak Nada, selanjutnya boleh lanjut kakak. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Ulfiah Melty Humayroh dari S1 jurusan Manajemen angkatan 2022 dan aku juga salah satu penerima beasiswa dari Tonatu Foundation atau beasiswa teladan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Muhammad Iqbal Nami dari jurusan Manajemen angkatan 2022. Alhamdulillah pada saat ini aku ada 2 program beasiswa. Yang pertama ada beasiswa KIP kuliah dan juga ada beasiswa M Scholarship dari M Foundation. Oke kakak abang, salam kenal ya kak bang. Nah oke langsung aja nih kak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah pertanyaan pertama, aku penasaran banget nih kak, awalnya gimana sih kakak abang kepikiran buat daftar beasiswa dan apa sih motivasi terbesar kakak abang buat daftar beasiswa tersebut? Boleh dimulai Kak Elvi. Oke. Kalau aku awalnya itu kan aku nggak terlalu tahu apa aja beasiswa yang ada gitu kan di UNAN. Nah, salah satu cutting aku tuh ngasih info gitu kan ke aku, nih ada beasiswa teladan dari Tonatu Foundation. Gimana kalau coba daftar? Aku coba daftar. Salah satu alasannya walaupun aku tuh orang tuanya tuh sama-sama PNS, ibu aku PNS, aku PNS, cuman karena aku nggak mau ngebebanin gitu kan orang tua dari segi UKT sama biaya hidup. Nah, jadi aku coba-coba dulu daftar nih, alhamdulillah keterima gitu. Gitu ya kak. Kalau dari Bang Iqbal sendiri, gimana sih bang? Oke, motivasi aku buat daftar beasiswa disclaimer, aku merupakan mahasiswa teknik mesin angkatan 2021. Aku terpaksa berhenti kuliah gara-gara nggak dapat beasiswa gitu, nggak dapat beasiswa KIP ataupun beasiswa lainnya gitu. Barulah di tahun 2022 aku coba maksimalin lagi gimana sih dapat bisa kuliah dengan dapat beasiswa. Ada Ulfi di sebelah aku merupakan 2 kali pendaftar teladan. 2021 aku gagal, 2022 aku juga gagal untuk join di teladan. Tapi alhamdulillahnya aku coba daftar itu beasiswa KIP kuliah. Alhamdulillah tuh dapat. Dan juga di tahun pertama kuliah aku juga coba daftar beasiswa dari Bank BRI YBM Brilian yaitu Smart Scholarship. Alhamdulillah aku juga dapat. Nah dari sana itulah hal yang memotivasi aku. Jadi aku bisa kuliah nggak membebani orang tua dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kuliah gitu. Gitu ya bang. Kalau dari Kak Nada sendiri nih kak. Oke, kalau dari aku, kalau ditanya terkait gimana sih awalnya motivasinya untuk mencari beasiswa. Sebenarnya ini awalnya tuh semenjak aku lulus SMA sih. Ketika lulus SMA, aku merasa semua yang ada di genggam tangan aku, semua yang menjadi ekspektasi aku tuh lepas satu persatu. Nah, salah satu masalah yang ada tuh memang adanya kendala finansial. Dan di saat itu alhamdulillahnya aku lulus jalur SNBP. Namun kan sama-sama kita ketahui kan kita daftar ulang dan juga habis itu kita langsung bayar UKT, dan di situ UKT pertama itu memang aku tuh bayar dari hadiah-hadiah aku lomba selama aku SMA yang aku tabung selama ini, dan itu yang aku gunakan untuk bayar UKT. Dan juga untuk fasilitas aku selama mau ikut kuliah nantinya itu juga dibantu-bantu sama alumni aku. Dan ketika aku berpikir bahwasanya kalau misalkan aku kedepannya bakalan hidup seperti ini, aku takut nanti ketika kuliah aku nggak bisa mengembangkan potensi aku, nggak bisa mengambil peluang-peluang yang ada. Dan ketika menyadari itulah aku mulai mencari informasi-informasi beasiswa hingga alhamdulillahnya menjadi penerima beasiswa BPI. Oh gitu ya Kak Nada. Wah ternyata sangat beragam ya Kak Abang, motivasi kakak abang ngambil beasiswa. Nah selanjutnya nih Kak Sevi mau nanya, biasanya langkah awal yang perlu kita persiapkan itu apa sih Kak? Dan gimana sih cara kita ngatasinnya Kak?
Dimulai dari Kak Nada. Oke, dari aku dulu. Kalau misalkan langkah-langkahnya ya untuk mencari beasiswa. Kalau aku sih yang pertama aku lihat persyaratannya dulu. Persyaratannya, apakah ada dokumen-dokumen yang memang harus kita siapkan dan apakah kita ada sama dokumen itu. Misalkan ada dokumen seperti surat kesehatan jasmani atau mungkin ada bukti penerimaan kita diterima di kampus itu dan lain sebagainya. Kita perlu melihat apakah kita bisa menyediakan dokumen-dokumen itu. Terus setelah kita melihat persyaratan-persyaratan dokumen itu, aku melihat itunya sih, apa saja tahapan-tahapannya. Apakah ada wawancara atau misalkan kita ada mengabdi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu sih yang Gitu ya Kak. Kalau dari Kak Ulfi, Kak? Kalau dari aku sendiri, selain secara administratif atau teknisnya, menurut aku yang paling harus disiapin itu adalah gimana sih kalian ketika dalam mengikuti program beasiswa itu, apakah program itu sesuai nggak sama diri kalian gitu kan? Ada beberapa jenis beasiswa kan di Universitas Andalas khususnya dan di Indonesia sendiri gitu. Kalau misalnya suatu program itu sesuai sama kalian, itu malah lebih menguntungkan kalian karena kalian ketika mengikutinya itu bakal lebih niat, lebih seru dan lebih fun gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nggak sesuai sama program beasiswa sendiri, program beasiswanya itu sendiri, itu malah jadi beban gitu ketika kalian menjalaninya gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Kalau dari Abang Iqbal sendiri ya Bang? Oke, kalau ngomongin apa sih yang perlu dipersiapin buat daftar beasiswa, sama kayak Nada tadi, persyaratan. Persyaratan tuh malah kalau bisa aku bilang kegagalan mahasiswa untuk daftar beasiswa tuh malah di seleksi administratifnya. Kita sebenarnya ada loh bisa ngusahain berkas-berkas tersebut, tapi kita nggak aware dari awal. Contoh kalau beasiswa itu di semester awal, kita perlu banyak data-data pas kita SMA, data-data ijazah, transkrip nilai, ataupun segala hal tentang SMA. Kadang karena kita males buat ngurusnya lagi ke SMA, itu yang jadi kegagalan teman-teman atau teman-teman kita daftar beasiswa gitu. Sama yang bilang Ulfi tadi, kenali beasiswa yang ingin didaftar. Gimana, apakah persyaratannya emang kita punya dan kita bakal bisa komit karena kita tuh dapat materi atau pembinaan dari lembaga tersebut. Kita harus juga ngasih feedback apakah kita bisa komit sedari awal untuk daftar beasiswa tersebut gitu. Nah gitu ya Bang. Nah boleh dong kakak abang rekomendasiin platform atau website buat kita tahu informasi tentang beasiswa Kak. Dari Kak Nada. Oke, kalau aku ya karena aku memang juga tergabung dalam BEM, aku rasa BEM juga cukup memberikan informasi beasiswa sih. Seperti yang kulihat itu ada pusat informasi beasiswa juga yang disediakan di Dinas Adkesma dan itu sebenarnya poin yang penting banget untuk teman-teman cari. Dan selain itu kita di UNAN juga ada macam-macam seperti Kak Ulfi juga ada Tanoto. Nah itu juga bisa dicari sih informasinya. Wah gitu ya Kak. Kalau Kak Ulfi sama Bang Iqbal gimana Kak? Kalau dari aku dulu, dari mana cari informasi? Ya dari Instagram juga. Terus Instagram pun ada tuh Instagram dari luar gitu yang emang ngehimpun semua bentuk beasiswa gitu. Apakah beasiswa materi, apakah beasiswa soal pengembangan, dan juga UNAN menurut aku lumayan aware untuk membantu mahasiswanya untuk beasiswa. Ada Instagram Ditmawa UNAN atau kemahasiswaan UNAN yang emang terus update gitu kalau ada beasiswa, kalau ada contoh lembaga yang membutuh beasiswa pasti. Dan aku juga ngerasain di grup-grup yang terintegrasi dengan biro itu biasanya emang ngirim informasi beasiswa, mengirim gimana surat undangannya dan kebutuhannya. Jadi ya teman-teman aware aja untuk hal tersebut dan mungkin informasinya bakal lebih banyak didapatkan gitu. Iya, itu aku setuju banget sama Iqbal. Sosial media itu kan salah satu media yang bakal banyak banget info tentang beasiswanya. Nah, salah satu yang tentunya ngasih info beasiswa khususnya buat anak UNAN itu kan dari Adkesma, baik itu yang di Univ maupun di fakultas gitu. Dan aku sendiri ketika mencari tahu tentang informasi beasiswa itu paling mengandalkan dari sosmednya Adkesma gitu. Wah gitu ya Kak Bang. Nah aku penasaran banget nih Kak Bang. Menurut kakak abang bagian yang paling sulit pada saat daftar beasiswa itu apa sih Kak Bang? Boleh dari Kak Ulfi dulu. Kalau aku sendiri dari administratif itu nggak ada kesulitan sama sekali karena aku juga orangnya detail gitu kan. Kalau ngelihat
persyaratan tuh aku sebisa mungkin nyiapin syarat-syaratnya sebaik mungkin. Tapi kalau dari tantangannya tersendiri, aku tuh paling susah nyesuaiin jadwal kuliah aku atau jadwal asistensi aku dulu sama jadwal kayak tesnya atau jadwal wawancaranya, karena nabrak-nabrak itu. Jadi antara satu sama lain tuh aku harus memprioritaskan salah satunya gitu. Jadi aku harus menyampingkan kelas aku dulu atau asistensi aku dulu supaya aku bisa fokus sama wawancara atau tes beasiswa ini gitu sih. Oh, gitu ya Kak. Kalau Bang Iqbal gimana Bang? Oke, kalau yang paling tersulit mungkin menurut aku itu ada di essay atau motivation letter, di mana beasiswa yang kita daftar tuh arah dan visi misi dari lembaga yang ngasih beasiswa itu beda-beda. Ada yang mengarah pengembangan siswa dari segi prestasi, atau emang bantu mahasiswa dari segi finansial, ataupun emang beasiswa yang jadi platform sebagai pengembangan diri gitu. Jadi pas teman-teman bikin essay atau motivation letter emang harus disesuaikan gitu. Gimana kehidupan kita dari SMA atau dari cerita hidup kita gitu emang disesuaikan sama apa sih yang sebenarnya yang dibutuhin lembaga tersebut. Jadi lembaga tersebut merasa cocok. Nah inilah mahasiswa yang mungkin cocok yang bakal dapat beasiswa dari lembaga tersebut gitu. Oh gitu ya Bang. Kalau dari Kak Nada sendiri nih Kak. Oke, kalau dari aku setuju sih kata Iqbal tadi, yang salah satu hal yang menantangnya itu memang dari esainya, karena kita harus perlu mencari poin di mana di sini kita bisa menonjolkan diri kita, dan hal itu tuh bisa sesuai dengan kebutuhan dari penyelenggara beasiswanya. Namun selain itu, kalau dari pengalaman aku berhubung dari BPI Kemendikbudristek ini aku jalur prestasi, salah satu hal yang menjadi menantang itu waktu itu harus ada diminta dokumen kurasi prestasi. Nah, jadi kurasi prestasi ini seperti kita harus mengajukan sertifikat kita dulu. Habis itu dari pihak Kemendikbudnya itu menilai sertifikat kita itu, dan dari nilai itulah baru kita daftarkan untuk sebagai persyaratan dokumennya. Jadi kayak di situ tuh yang menantangnya adalah kita itu kayak nothing tulus gitu, kayak apapun nilai yang ada tuh ya udah kita terima, dan itu tuh hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi memang itu sih yang menantang dan kepikirannya waktu daftar beasiswa aku dulu. Oh gitu ya Kak. Nah tadi Bang Iqbal sama Kak Nada ada bahas esai ya Bang. Tadi saya mau nanya nih Bang, CV, portofolio sama esai biasanya sangat penting ya Bang. Nah ada nggak sih Kak Bang tips khusus buat dokumen tersebut bikin tim seleksi jatuh hati sama dokumen kita Bang? Kak boleh dari Kak Nada dulu. Oke, kalau dari aku dalam menulis esai ya, kita harus bisa menyiapkan kata-kata yang sebenarnya itu dapat menarik perhatian lah di bagian awal esai kita. Misalkan kita membuka esai kita seperti ini. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila Putri, umur saya sebegini, usia tanggal lahir saya sebegini. Hal itu kan biasa saja. Tapi kalau kita buka dengan misalkan kita mengutip kata-kata, misal anggaplah kita mengutip kata-kata dari Soekarno. Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Dan atas dari kata-kata inilah saya bisa terinspirasi untuk terus berkontribusi untuk Indonesia. Nah, hal itu kan bisa lebih menarik lah perhatian dari reviewer dari esai kita. Itu penting sih. Selain itu, kan di dalam esai itu juga ada nanti kita jelaskan kelebihan diri kita, kekurangan diri kita, dan itu harapannya kita bisa memberikan contoh yang konkret seperti itu. Misalkan kita menunjukkan, menjelaskan kelemahan kita. Nah, kita tuh harus menjelaskan kelemahan kita itu di titik mananya dan gimana sih cara kita untuk menghadapi kelemahan kita itu. Wah, keren banget ya Kak Nada. Kalau dari Bang Iqbal sendiri nih Bang, gimana Bang? Kalau Nada tadi bahas soal esai, mungkin aku lebih fokus ke CV gitu. Gimana, sepenting apa sih CV buat daftar beasiswa? Soalnya CV itu selain daftar beasiswa emang butuh kita untuk daftar nanti kerja ataupun hal-hal lainnya. Pentingnya CV, gimana cara kita ngeyakinin apa yang udah kita laksanain dari SMA atau kuliah, itu kita tuangkan dalam mungkin hanya 1-2 halaman gitu. Gimana cara teman-teman bikin contoh ikut organisasi BEM. Gimana BEM tersebut membantu teman-teman. Apa sih pencapaian teman-teman di organisasi tersebut yang emang mungkin bisa bantu juga di lembaga teman-teman penyelenggara gitu. Jadi aku juga lumayan beasiswa aku yang setelah KIP
Itu aku berterima kasih kepada BEM FEB sendiri, tempat organisasi pertama aku di kuliah ini. Di sana aku emang banyak dapat ikutin kegiatan-kegiatan, dapat informasi, dan itu yang menunjang aku buat coba daftar beasiswa gitu. Nah, oke Bang Iqbal, kalau dari Kak Ulfi nih Kak. Iya, karena tadi Nada udah bahas tentang esai, Iqbal udah bahas tentang CV. Kalau aku sendiri itu karena di beasiswa teladan itu bentuk esainya itu bukan kita harus bikin file esai satu gitu, cuman dari tesnya itu kita dikasih pertanyaan banyak banget, tetapi pada intinya kita tuh harus menjelaskan tentang diri kita sendiri itu kayak gimana, terus visi misi kita ke depannya itu kayak gimana. Jadi apakah pengalaman kita itu yang pernah kita lakukan dan akan kita lakukan itu sesuai sama visi misi kita ke depannya, itu sesuai atau enggak gitu sama diri kita. Itu sih yang paling harus kita perlihatkan dan kita tonjolkan gitu loh, buat supaya si pemberi beasiswa ini ngelihat kita gitu, apakah ini orang punya visi yang jelas gak sih ke depannya gitu. Gitu ya Kak Ulfi lah. Kalau kita udah masuk pada saat seleksi wawancara nih Kak, apa sih yang harus kita perhatiin pada saat seleksi? Dan kasih dong Kak tips and triknya buat kita makin pede tuh Kak Bang pada saat seleksi wawancara nanti. Dan boleh dimulai dari Kak Ulfi dulu. Kalau misalnya PD berarti kita tuh biasanya yang diperhatiin itu ketika wawancara ya. Nah, ketika wawancara tuh aku sebisa mungkin membuat situasi di lingkungan sekitar aku ketika wawancara itu sekondusif mungkin, dan mood aku ketika hari wawancara itu sebaik mungkin. Jadi ketika aku menjawab pertanyaan atau ketika aku memperlihatkan pembawaan aku di depan pewawancaranya itu aku bisa lebih maksimal gitu. Jadi pewawancaranya melihat interaksi aku itu secara verbal maupun non verbal itu juga kayak ada nilai plusnya gitu sih kalau dari aku. Gitu ya Kak Ulfi. Kalau dari Bang Iqbal gimana Bang? Oke, kalau tips buat wawancara ya, sama kayak Ulfi tadi, kita emang harus stay dalam keadaan yang emang nggak bisa diganggu gitu. Jadi aku pernah daftar beasiswa, di mana jam wawancaranya aku tuh lagi ada kegiatan. Karena nggak mungkin juga kan minta diundur atau gimana. Tapi setelah aku pertimbangin, kalau aku tetap maksain hal tersebut, kayaknya yang kegiatanku malah dikorbankan dan beasiswa juga dikorbankan. Jadi aku coba berani minta untuk reschedule jadwal. Nah, di reschedule jadwal tersebut, karena aku merasa bersalah, aku coba hadir. Karena Zoom meeting yang dikirim itu udah 1 jam sebelum wawancara. Jadi aku udah masuk Zoom, standby 15 menit sebelum orang tuh masuk. Jadi mungkin juga tips buat teman-teman, itu bakal jadi nilai plus. Karena kemarin pas wawancaranya masuk, wawancaranya kayak terkejut gitu. Oh ternyata saudara Iqbal udah masuk ya, udah siap banget nih buat wawancara hari ini. Terus ya percaya diri. Apa sih yang jadi nilai jual teman-teman? Kayaknya kita jual diri sih, maksudnya dalam konotasi yang positif gitu. Gimana cara kita ngejelasin diri kita gitu, orang tuh tertarik. Even dia tuh nggak ngerti, mungkin kita jelasin organisasi kita atau jelasin apa pencapaian kita, mungkin dia nggak paham. Tapi karena kita percaya diri dan emang bisa nyampein apa yang pengen kita sampein, wawancara itu bakal nanya lebih dalam sama kita, dan itu bakal peluang lulus teman-teman di beasiswa bakal jadi lebih tinggi juga gitu. Gitu ya Bang Iqbal. Kalau dari Kak Nada nih Kak. Oke, mungkin mirip-mirip sih yang disampaikan tadi. Hal yang penting dalam wawancara itu menurut aku memang betul etika sih. Kita harus bisa menunjukkan diri kita itu memang siap menjadi bagian dari penerima beasiswanya. Entah itu dari cara kita berpakaian, meskipun kita terkadang wawancaranya ada yang secara online, tapi kita memang harus bersedia gitu menggunakan pakaian yang lebih formal daripada biasanya. Selain itu, kita juga dalam wawancara, hal yang terpenting itu sebenarnya adalah kita jujur dengan apa yang kondisi yang sebenarnya. Karena terkadang pewawancara itu sebenarnya tahu di mana titik kita itu lagi bohong atau lagi ngebuat-buat sesuatu gitu. Kita boleh menunjukkan sisi positif kita, tapi jangan sampai kita tuh mengatakan hal-hal yang bohong seperti itu. Karena nantinya hal itu bisa jadi, justru itu nanti bakal jadi pengurang dalam wawancara kita gitu, sehingga peluang kita untuk menerima beasiswa kan juga bisa menjadi lebih kecil. Nah benar banget tuh Kak Nada. Nah biasanya Kak, pada saat kita wawancara nih kan biasanya tegang atau terburu-buru ya Kak Bang. Biasanya apa sih kesalahan kecil yang biasanya dilakukan oleh pelamar Kak? Dan kasih juga tips and triknya Kak, biar kita nggak ngelakuin kesalahan tersebut. Boleh dari Kak Nada lagi. Oke, kesalahan kecil dalam wawancara menurut aku
Kembali lagi sih kayak yang tadi, kayak etika. Kalau menurut aku selagi itu pertanyaannya masih bisa kita jawab, itu bisa kita tunjukkan yang maksimal. Tapi ketika kita sudah tidak bisa menjawab pertanyaannya, itu menurut aku kita bisa ambil jeda beberapa saat dulu, dan setelah itu baru kita sampaikan. Namun juga kalau misalkan nggak bisa, kita mending lebih bisa kita bilang jujur gitu ke pewawancaranya. Kalau kalau misalkan beberapa orang tuh lebih ke putar-putar gitu wawancaranya, dan itu tuh jadi apa juga sih sebenarnya, pewawancara itu jadi ini maksud orang ini apa sebenarnya. Nah itu jadi pengurang juga kan dalam wawancara kita. Mungkin dari aku itu. Oh gitu ya Kak. Nah dari Kak Ulfi Kak gimana Kak? Kalau dari aku mungkin hampir mirip ya jawabannya. Tapi yang paling bisa kalian usahain itu adalah kalian bikin diri kalian itu tenang dulu. Ketika jawab pertanyaan dari interviewernya, kalian harus tenang. Dan walaupun kalian sulit buat menjawab pertanyaan tuh, kalian nggak harus ngada-ngadain atau bohong gitu dalam menjawabnya. Jadi sebisa kalian aja gitu sih. Oke Kak Ulfi. Dari Bang Iqbal gimana Bang? Oke, kalau kesalahan kecil mungkin kita nggak bisa prediksiin kesalahan apa yang kita lakukan pas beasiswa. Mungkin kita salah penggunaan kata ataupun salah dalam pemberian informasi sehingga si pewawancara mungkin salah paham. Nah pada saat itu kembali lagi soal tenang gitu. Beasiswa nggak menuntut proses wawancara itu cepat selesai gitu. Jadi bisa kita ambil tenang dulu. Gimana cara kita step by step buat jelasin kesalahpahaman atas apa yang kita sampaikan tadi. Coba bawa pewawancara tersebut ngobrol lagi dan ngasih argumen yang emang membenarkan kalau teman-teman tadi salah, apakah dari penggunaan diksi ataupun salah dari pemberian informasi, sehingga ada jujur kita atau pewawancara ngelihat oh ada effort loh, jadi dia tuh nggak biarin kesalahpahaman itu berlanjut gitu. Gitu ya Bang. Nah aku penasaran nih Kak Bang, tantangan terbesar yang kakak abang hadapi selama daftar beasiswa apa aja sih Kak Bang, dan gimana sih cara kakak abang ngatasinnya? Boleh dimulai dari Bang Iqbal dulu. Oke, soal tantangan buat daftar beasiswa, aku tuh di awal semester 1 kayak ngerasa prestasi aku di waktu SMA itu kurang gitu. Aku sebenarnya tergabung di tim Olimpiade di SMA. Akan tapi aku lebih milih buat berprestasi di kegiatan paskibraka. Aku ikut lomba LKBB, pengibaran bendera sekolah ataupun baris berbaris. Yang dimana ketika aku daftar beasiswa, kayaknya kurang relevan gitu. Kurang relevan sama apa yang dibutuhin sekarang gitu. Rada nyesel, aku tuh ninggalin Olimpiade Ekonomi gara-gara paskibra gitu. Jadi aku ngerasa tantangan aku tuh kurang dari segi prestasi gitu. Nah untuk menyikapi hal tersebut, pas kuliah coba aku maksimalin buat join di kegiatan perlombaan gitu. Perlombaan-perlombaan bisnis yang mungkin bisa ningkatin CV dan portofolio aku sehingga jadi nilai plus nantinya ketika ditanya nanti sama next beasiswa yang aku daftarin gitu. Wah gitu ya Bang Iqbal. Kalau dari Kak Ulfi sendiri nih Kak gimana Kak? Kalau dari aku sendiri itu adalah kan ketika kita membuat esai atau kita mau menjawab pertanyaan baik itu tesnya atau dari interviewnya, itu kan kita harus ngulik diri kita sendiri dulu nih, nyari tahu tentang diri kita sendiri, kita nih seperti apa, pengennya kayak gimana. Nah menurut aku itu sendiri sih tantangan terbesar aku, karena selama ngikutin kuliah apalagi di awal semester itu tuh istilahnya kayak let it flow aja gitu kan, ikut arus aja. Tetapi karena pengen banget dapat beasiswa nih, aku harus nyari tahu benar-benar aku tuh pengen kayak gimana, tujuan aku selanjutnya kayak gimana gitu. Jadi emang harus paling enggak aku punya gambaran besarnya tentang tujuan aku ke depannya kayak gimana, itu sih menurut aku. Gitu ya Kak. Kalau dari Kak Nada nih Kak. Kalau aku sebenarnya kalau di aku tantangan terbesar tuh emang dari diri sendiri sih. Karena kalau dari pengalaman aku ikut beasiswa tuh sebenarnya ada banyak fase gagalnya dulu. Jadi kayak seringnya berada di fase ketika ingin coba lagi itu adalah udah nggak percaya diri lagi. Kayak kita udah bikin esai ini itu segala macam sebelumnya, tapi kita rasanya kok belum juga ya rasanya menerima beasiswa. Sedangkan kita lihat teman-teman kita lain yang seperjuangan lagi cari beasiswa, mereka udah dapat beasiswanya, sedangkan aku juga belum. Nah sebenarnya itu yang paling yang paling mengganggu sih sebenarnya dalam mencari beasiswa.
Gitu ya Kak. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, pernah nggak sih kakak abang gagal pada saat daftar beasiswa? Kalaupun pernah, gimana sih cara kakak abang bangkit lagi biar tetap semangat? Boleh mulai dari Kak Ulfi dulu? Mungkin kalau dari aku tuh alhamdulillahnya pertama kali daftar itu adalah beasiswa teladan dan alhamdulillah itu langsung lulus. Cuman kalau misalnya ditanya tentang kegagalan, aku tuh dulu tuh sempat banget naik turun ya, apalagi waktu SMA naik turun peringkatnya dan segala macam. Tapi yang paling aku rasain adalah ketika dari SMA mau ke kuliah, di mana aku tuh pengen banget masuk perguruan tinggi lain selain UNAN, tetapi kayak karena restu orang tua, karena juga dari segi finansial dan lain-lainnya tuh nggak mendukung, jadi ya gitu aku harus memendam mimpi aku itu dulu. Jadi itu menurut aku adalah kegagalan terbesar yang aku rasain. Tetapi gimana cara aku coping dari hal itu adalah aku nyari motivasi baru lagi di UNAN ini sendiri gitu. Jadi ketika aku masuk ke UNAN, aku cari lagi motivasi baru, kayak salah satunya itu daftar beasiswa ini loh. Jadi ketika semester 1 aku nyari tujuan yang aku pengen capai dalam satu semester itu adalah keterima beasiswa, dan alhamdulillah dapat gitu. Oh gitu Kak Ulfi. Dari Bang Iqbal gimana Bang? Kalau kegagalan udah aku spill di awal tadi ya, merupakan mahasiswa, masih titel mahasiswa teknik mesin angkatan 2021 yang gagal KIP. Nah di mana aku gagal KIP dan Tanoto di tahun 2021. Di situ aku belajar, ternyata ketika aku KIP kuliah, ada beberapa regulasi di UNAN yang baru aku ketahui setelah join di manajemen gitu. Ternyata ada kuota tertentu buat penerima KIP kuliah per jurusan gitu. Nah di teknik mesin sendiri, aku lihat emang banyak yang lulus gitu dan lulus KIP kuliah gitu, dan step by stepnya lebih didahulukan yang jalur undangan dan jalur UTBK, sedangkan aku sendiri di 2021 tuh lulus di jalur mandiri gitu. Nah di manajemen sendiri, setelah aku tahu ternyata di manajemen sendiri juga peminat buat daftar KIP itu dikit, jadi peluang lulusku kemarin tuh emang lumayan gede gitu. Jadi aku udah cari tahu soal kegagalan buat antisipasinya. Dan juga aku kemarin juga gagal beasiswa pengembangan diri. Mungkin nggak sebut wadahnya karena udah gagalin aku. Itu tuh emang ngarahnya ke pengembangan diri, tapi proses beasiswanya itu dalam bahasa Inggris. Nah, aku masih merasa kurang dalam bahasa Inggris. Even pas pendaftaran pun emang diperbolehkan dalam berbahasa Indonesia untuk ngisi formnya. Ternyata di administrasi aja aku gagal gitu. Nah, di sana aku emang mikir kalau mau pengembangan diri, apalagi persiapan dunia after kuliah itu dunia karir, mungkin aku bisa ningkatin skill lagi dari bahasa Inggris ataupun dari public speaking gitu. Gitu ya Mbak Iqbal. Kalau dari Kak Nada gimana nih Kak? Kalau aku terkait kegagalan, sebelum aku menerima beasiswa yang sekarang tuh aku udah gagal 5 kali dalam mendaftar beasiswa. Dan itu tuh sebenarnya kalau diceritakan beragam banget sih. Ada yang memang udah gagal di seleksi berkas langsung gagal. Ada yang wawancara, kita masuk seleksi wawancara terus gagal. Terus sempat juga nggak ikut satu tahap dan ternyata dimasukin lagi, dipertimbangkan lagi untuk masuk, dan akhirnya juga tidak jadi diterima. Dan juga ada yang kita udah ikut seminar pengembangan dirinya sebelum menerima beasiswa, dan juga di tesnya juga nggak lolos. Dan di saat itu mungkin hal yang sempat aku spill juga sebelumnya tadi itu adalah kurangnya percaya diri. Nah di situ hal yang penting banget untuk aku lakuin adalah mencari motivasi-motivasi yang bisa menguatkan aku untuk coba lagi. Aku ingat tujuan awal aku untuk cari beasiswa, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh takut kalau misalkan nanti tuh aku di kampus nggak bisa berkembang, nggak bisa mendapatkan peluang apa-apa. Dan ketika itulah aku tuh bisa memberanikan diri lagi untuk coba beasiswa. Dan selain itu tuh adalah kita perlu melihat sebelumnya kita gagal karena apa. Nah itu sih yang penting ketika kita menghadapi kegagalan. Nah aku sempat menghadapi kegagalan itu adalah karena aku tuh esai aku tuh belum sesuai dengan kriterianya. Aku merasa ada poin-poin yang sebenarnya seharusnya bisa aku masukkan. Dan di saat itu karena aku sudah tahu kekurangan aku berniat untuk mencari mentor. Nah itu juga poin penting sih sebenarnya. Aku mencari mentor. Jadi ada juga penerima BPI namanya Kak Stefani dari Universitas Sriwijaya. Itu tuh benar-benar membantu aku banget sih untuk
mempersiapkan esai aku sehingga alhamdulillahnya aku bisa diterima di BPI. Wah gitu ya Kak. Wah nggak kerasa ya Kak, Bang, obrolan kita hari ini udah panjang banget. Nah tapi juga super inspiratif. Tapi sebelum kita selesai nih Kak, Bang, aku mau minta satu tips buat teman-teman yang lagi berjuang buat beasiswa. Boleh dong Kakak Abang kasih satu tips yang paling penting apa yang harus dilakukan biar peluang lolos teman-teman buat beasiswa semakin besar nih Bang. Boleh dari Bang Iqbal dulu. Oke, tips satu ya buat yang mau cari beasiswa. Kalau satu aku bisa bilang aware sih. Aware terhadap lingkungan. Lingkungan kayak sosial media tadi atau kebutuhan teman-teman. Sama yang dibilang Nada tadi, aku juga ngerasain kalau kuliah aku nggak bisa ngasih pengembangan diri kalau masih kepikiran soal finansial. Mungkin teman-teman ada juga yang ngerasain kayak ngapain ikut organisasi, ngapain ikut volunteer karena uang kuliah aja udah mahal gitu. Nah sebenarnya dari hal tersebutlah teman-teman harusnya lebih aktif organisasi atau gali potensi diri teman-teman. Nah dari organisasi ataupun potensi diri baru yang telah teman-teman dapatin, itu yang bakal jadi modal teman-teman buat daftar beasiswa. Dan untuk soal beasiswa bukan hanya orang-orang mikir beasiswa itu tentang orang miskin atau kurang mampu, atau ada beasiswa yang soal prestasi aja. Sebenarnya beasiswa adalah orang yang aware emang yang butuh sama itu. Banyak loh platform beasiswa yang bisa nawarin hal tersebut kepada teman-teman. Dan aku juga kayak dari semester 3 udah perhatiin banyak sekali beasiswa yang udah ditawarin sama platform sama dan UNAN. Ternyata teman-teman tuh malah kayak mikir telat dapat informasinya, telat aware-nya gitu terhadap informasi beasiswa. Jadi mungkin tips buat teman-teman aware terhadap informasi beasiswa gitu. Nah, bener banget tuh Bang Iqbal. Lanjut Kak Ulfi, gimana nih Kak tipsnya? Kalau dari aku sendiri itu yang paling utama menurut aku adalah believe in yourself. Jadi kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya dalam hal beasiswa, kalian harus percaya ketika kalian mendaftar suatu beasiswa itu kalian bisa dapat beasiswa itu sendiri. Karena aku sendiri itu nerapin itu di diri aku, karena ketika daftar beasiswa teladan aku percaya aku bakal dapat beasiswa ini, dan aku percaya di setiap tahap ketika aku daftar itu aku akan berusaha sebaik mungkin dan memberikan memberikan yang semaksimal mungkin yang bisa aku berikan gitu sih. Oke Kak Ulfi, kalau Kak Nada gimana nih? Oke, kalau tadi Iqbal terkait dengan aware sama informasi, kalau Ulfi tadi terkait dengan belief pada diri sendiri. Kalau di aku paling ini sih sesuai dengan yang aku bilang tadi. Pentingnya kita tuh perlu banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah lulus. Nah, kita bisa cari mentor seperti yang aku bilang tadi agar tibanya mereka lebih dulu menjalani fase-fase seleksinya. Jadi memang kita bisa belajar langsung kepada orang-orang yang pernah itunya. Jadi bisa lebih maksimal lah dalam persiapan kita untuk mencari beasiswa. Gitu ya Kak. Baik, terima kasih kepada Bang Iqbal, Kak Ulfi, dan Kak Nada atas motivasi dan tips yang sangat berharga buat pendengar. Dan buat teman-teman yang lagi mendengarin, aku harap cerita dari narasumber tadi dapat kalian motivasi, dan jangan cuman mendengarkan tapi juga langsung ambil langkah buat wujudkan mimpi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Up to Date. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.